Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memperkenalkan dan mengenalkan seragam baru TNI AD. Momen ini terlihat saat Dudung memimpin acara rapat pimpinan TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta pada Rabu 2 Maret 2022. Selain Dudung, sejumlah perwira tinggi TNI AD yang berpangkat Letnan Jenderal juga mengenakan seragam baru TNI AD tersebut. Misalnya Koordinator Staf Ahli KSAD Legend Afini Bor dan Wakil KSAD Legend Agus Subianto. Rupanya seragam baru TNI AD tersebut dirancang oleh Jenderal TNI Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai KSAD. Dudung pun mengklaim seragam baru TNI AD juga memiliki corak loreng yang khas. Dikutip dari tniad.mil.ad, seragam baru pakaian dinas lapangan atau PDL TNI AD yang baru merupakan rancangan dari KSAD terdahulu Jenderal TNI Andika Perkasa. Tak hanya itu, brevet pada seragam baru ternyata juga dirancang oleh Jenderal Andika. Menurut Dudung, seragam baru TNI memiliki corak khas loreng TNI AD. Seragam baru tersebut terlihat memiliki sejumlah warna, yaitu coklat, hijau, dan krem. Sekilas, warna loreng ini nyaris sama dengan seragam Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Selanjutnya berita regional Tribuners. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan penyerangan hingga menjatuhkan korban tewas. Kali ini karyawan dari PT Palapiring Timur Telematika atau PTT menjadi korban penyerangan. Akibatnya 8 orang karyawan PTT tewas. Sedangkan korban selamat langsung menghubungi pihak yang berwenang. Tidak hanya itu, korban selamat tampak meminta pertolongan hingga melambaikan tangan ke kamera CCTV. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel INF Aksa Erlangga menyampaikan kronologi singkat terkait penyerangan berdarah tersebut. Penyerangan terjadi di Kampung Kago Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur. Awalnya ke-8 pekerja sipil itu diserang saat mereka tengah memperbaiki tower band transceiver station 3 Telkomsel. Menurut Kolonel INF Aksa Erlangga, informasi tersebut didapat melalui telepon dari karyawan atas nama AL. Aksa menyebut proses evakuasi dilakukan oleh Polda Papua dan juga perbantuan dari Kodam 17 Cendrawasih. Aksa menambahkan peristiwa ini merupakan sebuah kejahatan kriminal luar biasa dan akan ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Papua. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Tak hanya menghirup udara bebas, Angelina Sondak juga kini kembali aktif di media sosial. Diberitakan sebelumnya, hari Kamis, pada 3 Maret 2022, Angelina Sondak resmi bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun dalam kasus suap Wisma Atlet Palembang. Pada hari perdana kebebasannya itu, Angelina Sondak juga kembali aktif di media sosial Twitter setelah 12 tahun vakum. Angelina terakhir membuat postingan pada 31 Desember 2009 lalu. Kini ia kembali bercuit di Twitter untuk pertama kalinya. Dalam cuitan perdananya, usai bebas, Angelina menyatakan permintaan maafnya. Selain itu, Angelina Sondak juga mengaku menyesal. Tweet perdana itu dibuat pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Dilihat tribunnews.com sekitar 8 jam setelah diunggah, postingan Angelina sudah di-retweet sebanyak 1.219 warganet dan dikomentari lebih dari 1.000 netter. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Dicecar banyak pertanyaan soal Valentino Rossi, Marquez belak-belakan mengatakan bahwa Valentino Rossi bukanlah siapa-siapa. Sehingga ajang MotoGP tetap akan berjalan seperti biasa meski dia tidak hadir. Terakhir kali Valentino Rossi bersaing sebagai juara dunia di MotoGP adalah di tahun 2016 yang saat itu dia finish sebagai runner-up. Kemudian kemenangan terakhirnya terjadi di tahun 2017 meskipun sebenarnya beberapa kali dia punya kesempatan buat menang. Franco Uncini selaku legenda balap bahkan mengatakan turunnya performa Valentino Rossi merupakan sebuah keuntungan buat MotoGP. Era baru MotoGP bakal dimulai akhir pekan ini. MotoGP 2022 akan dibuka oleh seri balap MotoGP Qatar yang digelar di sirkuit Losail, Qatar pada 4-6 Maret 2022. MotoGP 2022 akan memasuki fase baru karena kini Valentino Rossi sudah tidak akan balapan lagi di sirkuit. Valentino Rossi yang merupakan superstar MotoGP resmi pensiun tahun lalu karena performa yang sudah semakin menurun. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.